Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwwata illa billah. Amma ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kafah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid din. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Al-hadis au kama qala. Para mustami'in mustami'at pemirsa kajian Ramadan pada season kali ini, hamdan wa syukranillah, kita semua masih diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini Allah masih memberikan kesempatan ibadah kepada kita sampai di 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan ini. Salawat salam semoga terlimpahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan kelak kita mendapatkan syafaatnya fi yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, tak terasa 23 hari sudah kita melaksanakan puasa Ramadan. Oleh karenanya, apa yang akan kita lakukan di 7 terakhir di bulan Ramadan ini? Untuk itu, pada kesempatan yang bahagia ini akan kami sampaikan upgrade ibadah kita selama 23 Ramadan. Mustami'in mustami'at pemirsa rahimakumullah, di dalam kita beribadah puasa Ramadan banyak sekali amaliyah-amaliyah yang harus kita muhasabah, harus kita koreksi. Mulai dari ibadah yang murni yakni puasa Ramadan, kemudian tadarus Al-Quran, qiyamul lail, dan ibadah-ibadah lain. Sehingga kita di dalam berpuasa di bulan Ramadan ini, dari grade yang terendah akan naik menjadi grade yang sedang, kemudian grade yang tertinggi. Oleh karena itu, marilah kita bermuhasabah selama kita berpuasa Ramadan. Apakah puasa kita masih di tingkatan yang pertama, yakni saumul umum, puasanya orang yang awam, yakni hanya sekedar menahan lapar, menahan dahaga, menahan tidak berkumpul dengan suami atau istri. Kalau memang itu masih tingkatan kita, marilah kita tingkatan puasa kita ikut kelompok tingkatan yang kedua, yakni saumul khusus. Apa itu saumul khusus? Di dalam kitab At-Taqrirah As-Sadidah, di sana terangkan bahwasanya saumul khusus yakni kafu jami'il jawarih, mencegah segenap anggota badan, mulai dari telinga, mata, mulut, kaki, tangan, semuanya itu kita ajak untuk berpuasa di bulan Ramadan ini. Apakah mata kita sudah berpuasa? Apakah kaki kita sudah berpuasa? Apakah tangan kita sudah berpuasa? Atau sebaliknya? Insya Allah, kalau kita sudah menahan lapar, dahaga, kemudian mata kita juga kita jaga dari kemaksiatan, telinga kita jaga dari kemaksiatan, anggota badan kita semua kita jaga dari kemaksiatan, insya Allah tingkatan puasa kita akan naik ke grade yang kedua, yakni saumul khusus. Oleh karenanya, sehingga kita bisa meningkatkan amaliyah yang apa yang terjadi di saat kita menjalankan puasa Ramadan ini. Kemudian tingkatan yang ketiga, yakni saumu khususil khusus, yakni puasa yang hanya mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi.
Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan hanya karena iman kepada Allah, hanya mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jaminannya orang tersebut selesai melaksanakan puasa Ramadan, ghufira lahu ma taqaddam, dosanya akan dimaafkan oleh Allah mulai dari awal hingga akhir. Mustami'in mustami'at rahimakumullah. Menjelang 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan ini, ada satu malam yang dirahasiakan oleh Allah, yakni Lailatul Qadar. Banyak pendapat para ulama kapan Lailatul Qadar ini akan terjadi. Sebagian ulama menyatakan Lailatul Qadar adalah malam yang diturunkan mulai dari awal Ramadan hingga akhir. Pendapat yang kedua menyatakan bahwasanya Lailatul Qadar ini terjadi di 10 hari yang terakhir. Kemudian ada ulama yang menyatakan dilihat dari awal daripada puasa Ramadan. Kalau puasa Ramadan ini dimulai dari hari Selasa, maka kemungkinan Lailatul Qadar akan terjadi di tanggal 27 atau 25. Bahkan ulama mengatakan Lailatul Qadar terjadi di saat 10 hari terakhir di malam Jum'ah. Oleh karenanya, marilah kita bersama-sama untuk mencari keberkahan daripada bulan Ramadan, khususnya Lailatul Qadar ini. Terlepas dari tarik ulur kapan Lailatul Qadar ini terjadi, ini saya kira tidak begitu penting. Akan tetapi, madza fa'ala fi Lailatul Qadar? Apa yang akan kita lakukan di saat Lailatul Qadar ini? Sebagian ulama mengatakan ada tingkatan orang untuk mencari keberkahan di bulan Ramadan, khususnya di Lailatul Qadar. Yang pertama, yakni tingkatan yang tertinggi, orang itu bisa mendapatkan fadilah atau keberkahan Lailatul Qadar, yakni tingkatan yang ulia, yang tertinggi. Kapan orang itu beribadah di tingkatan ulia? Yakni tahari jami al-layal, menghidupkan Lailatul Qadar ini semalam suntuk, mulai dari sholat isya berjamaah, sholat tarawih berjamaah, sholat witir berjamaah, kemudian dibuat untuk iktikaf, tadarus Al-Quran, tadabbur, dan lain sebagainya, sholat hajat, sholat tasbih, dan lain sebagainya hingga menjelang fajar. Inilah yang dinamakan dengan mencari Lailatul Qadar yang tingkatan tertinggi. Namun sebagian orang mungkin merasa keberatan dikarenakan di pagi atau siang harinya membutuhkan aktivitas-aktivitas sehingga semalam suntuk tidak bisa beribadah mahdoh untuk mencari Lailatul Qadar. Oleh karenanya ulama mengatakan ada tingkatan yang kedua, yakni mu'damu Lailatul Qadri, menghidupkan Lailatul Qadar ini hanya di separuh malam yang besar di Lailatul Qadar ini. Yakni orang beribadah dimulai dari muntasifal lail, dimulai dari jam 1 malam, kemudian bangun, bersolat untuk solat tahajud, qiyamul lail, solat tasbih, dan lain sebagainya, tadarus Al-Quran, tadabbur, iktikaf, sampai menjelang subuh. Inilah kiat-kiat untuk mencari Lailatul Qadar di tingkatan yang kedua, yakni hanya beribadah di tengah malam sampai menjelang fajar. Kemudian kalau memang itu juga tidak bisa kita lakukan, apakah kita masih punya kesempatan untuk mencari Lailatul Qadar? Ulama sangatlah arif. Rasulullah memberikan kesempatan bagi orang yang tidak bisa beribadah semalam suntuk, bagi orang yang tidak bisa beribadah separuh malam yang utama, maka ada kesempatan untuk mencari Lailatul Qadar, yakni man shollal isya jama'atan wa shollal subha jama'atan. Barang siapa yang mulai tanggal 20 sholat isya berjamaah, kemudian sholat subuh berjamaah, ternyata di malam itu adalah malam yang utama, yakni Lailatul Qadar, maka orang tersebut tetap dianggap orang yang mendapatkan fadilah daripada Lailatul Qadar. Oleh karenanya
Lailatul Qadar ini janganlah lewat begitu saja. Akan tetapi bagaimana kita bisa mencari Lailatul Qadar? Karena diterangkan khairun min alfi syahr, yakni beribadah di Lailatul Qadar itu lebih bagus daripada ibadah 1000 bulan. Namun perlu dipahami bersama bahwasanya Rasulullah mengatakan dalam hadis marfu'nya, innaman zana fihi aw saroba khamron la'anahullahu wa man fis samawati ila mislih minal haulisani fa innaman mata qabla ayyutrika Ramadan falaisat lahu indallah hasanatun. Barang siapa yang beribadah di malam Lailatul Qadar, maka orang tersebut ibadahnya lebih bagus daripada ibadah 1000 bulan. Sebaliknya, barang siapa yang bermaksiat persis di Lailatul Qadar, maka orang tersebut juga maksiatnya lebih fatal daripada maksiat 1000 bulan. Wa kadzalika as-sayyi'at, begitu juga kejelekan-kejelekan, kemaksiatan-kemaksiatan yang dilakukan di saat Lailatul Qadar. Oleh karenanya, Lailatul Qadar ini kita tidak hanya beribadah pada malam harinya, karena di dalam kitab I'anatul Thalibin diterangkan baik di siang hari Ramadan mulai tanggal 20 kita juga harus berhati-hati, jangan sampai malamnya kita beribadah tapi siangnya kita bermaksiat. Seandainya itu tepat kita maksiat dan disitulah Lailatul Qadar turun, maka kemaksiatan yang sekali kita laksanakan, kita lakukan, ini lebih fatal daripada kemaksiatan 1000 bulan atau 83 tahun. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, demikianlah sekelumit tentang Lailatul Qadar dan bagaimana kiat-kiat kita mencari Lailatul Qadar. Semoga kita berharap di 10 terakhir ini kita tidak kendor untuk beribadah. Justru kita masuk kepada fase 8 besar. Sebentar lagi kita masuk kepada perempat final dan sebentar lagi kita masuk kepada semifinal. Semoga kita bisa menjadi juara di bulan Ramadan ini dan mendapatkan keberkahan Lailatul Qadar. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Akhiru qaulina hada wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahmatullahi